Selamat siang Bapak dosen dimanapun Bapak berada. Nama saya adalah Devin Alvanius, NIM saya adalah 80202065. Hari ini saya akan mengerjakan latihan 1 sampai latihan 3 dari video materi string. Nah, di sini saya sudah persiapkan Visual Studio yang sudah saya install. Ya, di sini sudah saya siapkan. Nah, pertama latihan 1 itu berisi tentang program dapat mengetahui dari jurusan mana user itu berada berdasarkan NIM yang sudah mereka input sebelumnya. Jadi di sini pertama kita perlu mengetahui dahulu NIM yang mereka miliki. Jadi kita akan meminta user untuk memasukkan NIM mereka. Di sini kita akan menginstruksikan user untuk memasukkan NIM yang mereka miliki di sini. Jadi saya masukkan console write-line, masukkan NIM Anda. Seperti ini. Kemudian saya akan membuat variabel baru. Variabel disebut di sini saya buat variabel NIM dalam bentuk string, dalam bentuk data string untuk menyimpan NIM yang sudah mereka masukkan di sini. Jadi console line. Nah, di sini user nanti akan memasukkan NIM mereka dan disimpan ke dalam variabel NIM. Kemudian kita akan menangkap kode jurusan yang mereka miliki. Nah, kode jurusan itu ada di bagian depan dari NIM mereka. Jadi 4 string bagian depan dari NIM mereka. Jadi kalau misalnya 80202065 seperti NIM yang saya miliki, maka kode jurusannya adalah 8020. Jadi dengan demikian kita perlu menangkap 4 huruf string atau 4 string yang berada di bagian NIM mereka. Dengan demikian kita buat variabel baru, di situ kita sebut kode jurusan. Di sini saya buat kode jurusan, terus isinya adalah nilai dari kode jurusan adalah dari variabel NIM, tapi kita hanya mengambil 4 dari depan saja. Jadi 4 dari depan itu berarti 0,4 ya. Tutup seperti ini. Kemudian kita akan membuat variabel baru lagi yang berisi nama jurusan. Nama jurusan. Seperti ini. Namun, kenapa dikosongkan? Karena kita belum mengetahui dari jurusan mana mereka berada. Karena kan software ini akan mengisi atau memberitahu dari jurusan mana si user berada berdasarkan NIM yang mereka masukkan. Karena NIM-nya belum si user masukkan, maka kita akan mengisi nama jurusan ini sebagai kosong. Software yang kita buat ini akan mengisi sendiri variabel dari nama jurusan dengan menggunakan metode if. Jadi kalau kita menggunakan if di sini, jika kode jurusan itu equals, kita menggunakan metode equals di sini, equals 8 dalam bentuk string tentunya 8020, kita menggunakan metode equals, maka nama jurusan, variabel dari nama jurusan itu isinya akan menjadi teknik informatika, tentunya dalam bentuk string karena ini filenya semua string. Tapi else if, tapi kalau kode jurusan itu nilainya 8030, maka nama jurusan itu sistem komputer. Tapi kalau misalnya kode jurusan itu nilainya equals 8030 seperti ini, maka nama jurusan itu isinya adalah sistem informasi. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau di luar dari ini, di luar dari 8020, 8030 dan salah nih, maaf. 8040 nih. Kalau misalnya di luar 8020, 30 atau 40, maka kita akan membuat respon yang satu lagi, else nama jurusan itu nilainya jurusan tidak ditemukan. Seperti ini. Nah, setelah kita mengisi variabel dari nama jurusan, kita akan mencetak nama jurusan tersebut karena kita mau menampilkan ke pengguna. Kita akan tampilin di untuk penggunanya. Jadi di sini kita tulis console write line
nama jurusan Anda adalah, kemudian plus nama jurusan. Seperti ini. Kita coba jalankan softwarenya. Nah, kita masukkan, coba saya masukkan NIM saya terlebih dahulu. NIM saya 80202065. Jurusan adalah teknik informatika. Benar ya, saya berasal dari teknik informatika. Kalau misalnya orang yang isinya 8030, maka sistem komputer sesuai dengan coding yang sudah dibuat. Ya, kalau misalnya 8040, sistem informasi. Nah, maksud di substring di sini adalah NIM substring 0,4. Maksudnya adalah kode jurusan, variabel kode jurusan, isinya itu adalah nilainya dari kode jurusan itu adalah nilai dari variabel NIM. Tapi yang diambil hanyalah bagian 0,4. 0,4 ini maksudnya di bagian 0 itu di bagian sebelah kiri sekali. Di bagian paling awal 0. Starting point-nya dari bagian 0, bagian pertama sekali. Kalau misalnya saya di sini isinya 2 atau 3, kalau misalnya 2 ya misalnya, maka dia akan mulai dari di sini, di antara 0 dan 4 ini. Di sini 2. Tapi 0 itu sebelah kiri sekali sini. Dan yang kemudian yang bilangan yang keduanya di sini 4. Maksudnya adalah dia akan mengambil 4 nilai dari bagian starting point 0. Jadi karena 0 itu di belakang sini, di belakang 8, dia akan mengambil 4. Berarti 1 2 3 4. Nah, jadi dia ambil 80 40, 4 ke sebelah kanan. 4 ke bagian belakang. Dia akan mengambil 80 40. Dari starting point 0, dia akan mengambil 4 ke belakang. Itu maksudnya dari substring 0,4. Nah, jadi seperti ini adalah latihan yang pertama. Untuk latihan yang kedua, kita akan menambahkan lagi ke dalam software ini, yaitu software ini dapat menentukan tahun angkatan berdasarkan NIM yang sudah dimasukkan oleh si pengguna. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, kode tahun angkatan dari NIM kita mahasiswa dari UNAMA itu berasal dari bilangan yang atau string ya sebenarnya. Saya dapat katakan string dari string yang kelima dari NIM yang kita mahasiswa miliki. Jadi dengan demikian kita dapat tentukan lagi, kita gunakan lagi, kita buat variabel yang baru lagi. Di sini kita gunakan 2 buah variabel, string kode angkatan, saya sebut kode angkatan, saya buat variabel kode angkatan sini. Nah, variabel kode angkatan itu isinya adalah NIM, variabel NIM, tapi kita hanya ambil, variabel NIM, tapi kita hanya mengambil substring atau bagian dari yang ke 4,2. Nanti saya jelaskan setelah softwarenya berjalan. Di sini string kode angkatan, kemudian kita tulis di sini. Kita buat variabel satu lagi, string tahun angkatan. String tahun angkatan itu kita masukkan 20 karena berasal dari tahun 2000-an ke atas ya. Kemudian plus kode angkatan. Jadi berdasarkan variabel kode angkatan. Nah, jadi di sini kan kita kan kalau misalnya 80 20 2065. Kalau string keempat dari NIM saya 80 20 2065, maka harusnya yang kedua dia harusnya 2. Nah, tapi kita mau majunya ke sebelah ke belakang 2 kali. Artinya 20. Jadi artinya adalah saya dari tahun angkatan 2020 seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kita akan mencetak hasilnya. Maka kode angkatan tadi berarti isinya 20 ya kalau misalnya dalam kasus NIM saya. Jadi kita akan cetak tahun angkatan. Jadi konsol write line kita akan mencetak tahun angkatan dari si pengguna. Kita masukkan tahun angkatan Anda adalah, di sini saya masukkan tahun angkatan seperti ini. Nah, saya masukkan di sini NIM saya adalah 80 20 2005. Nah, di sini seperti ini. Tahun angkatan jurusan adalah teknik informatika, ya betul yang tadi. Dan tahun angkatan Anda adalah 2020. Ya, saya memang masuk dari tahun 2020. Saya masuk di UNAMA pada tahun 2020. Jadi tahun angkatan saya adalah 2020.
Nah, jadi bisa sesuai. Nah, maksud 4,2 adalah di sini eh, dia akan kode angkatan, variabel kode angkatan memiliki nilai, yaitu nilai dari variabel nim, tapi dia hanya mengambil substring 4,2. 4 di sini ya tadi yang sudah saya katakan tadi, 4 dia starting point-nya, dia mulainya dari 4. Jadi 1, 2, 3, 4 di sini, di antara 0 dan 2 di sini. Di sini 4. Dan dia akan maju ke belakang 2 kali. Jadi 1, 2. Jadi dia ngambil 2, bukan maju ya maksudnya. Maksudnya dia menangkap bilangan 2 ke belakang gitu. Jadi di sini 20. Jadi 2 kali 1, 2, 20. Nah, ini adalah kode angkatan kita dari mahasiswa Unama 20. Nah, di tahun angkatan, di bagian variabel tahun angkatan, saya hanya menambahkan string 20 plus kode angkatan. Jadi dari kode kan kita sudah tahu nih 20. Saya tinggal hanya nambahin aja 20 lagi ke depannya supaya bisa jadi tahun yang lengkap. Jadi makanya pas saya cetak di sini tahun angkatan adalah 2020 karena 20 plus 20 jadi 2020. Jadi seperti ini adalah contoh dari latihan 2. Oh ya, kalau misalnya kita coba yang lain misalnya dari tahun 2019 misalnya 80 20 20 19 00 65 misalnya ya. Maka ya sama jurusannya teknik informatika karena 80 20 tapi tahun angkatannya adalah 2019 ya. Contohnya seperti itu. Atau kita mau variasiin lagi misalnya 80 30 19 00 65 misalnya. Nah, di sini adalah sistem komputer 2019 ya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah contoh atau latihan pengerjaan saya mengerjakan latihan 1 dan 2. Jadi ini adalah hasil coding, hasil pemrograman saya untuk latihan yang 1 dan latihan 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang ketiga. Di latihan yang ketiga, software ini dapat mengganti sebuah huruf dari nama user yang sudah mereka input sebelumnya yang akan diganti dengan huruf apapun yang si user pilih dan dapat menampilkan nama setelah sebelum huruf itu diganti dan sesudah huruf itu diganti. Jadi software ini mampu menampilkan hal seperti itu. Namun kalau misalnya user memasukkan huruf yang tidak ada di dalam nama mereka atau mau mengganti huruf yang tidak ada di dalam nama yang sudah mereka input sebelumnya, maka software dapat menampilkan error dan akan memprompt si user untuk menginput lagi. Nah, jadi sekarang kita akan kerjakan latihan yang ketiga. Di sini pertama untuk bisa mengganti nama dari si user, pertama kita perlu tahu dulu nama si usernya. Kita perlu mereka menginput dulu. Jadi kita akan menginstruksikan si user untuk memasukkan nama mereka. Masukkan nama dah. Setelah itu kita buat variabel baru yang kita sudah menggunakan tipe data string. Kita kasih beri nama variabelnya. Kemudian jadi kita tangkap input yang sudah mereka buat di sini. Setelah itu kita perlu mengetahui huruf mana yang mereka mau ganti. Oleh karena itu kita instruksikan mereka untuk memasukkan huruf apa yang mereka mau ganti. Setelah itu kita buat juga variabel satu lagi untuk menyimpan data tersebut. Saya beri nama variabel huruf ganti. Di sini kita console readline. Setelah itu, untuk bisa memberikan tampilan error kepada user kalau mereka memasukkan huruf yang tidak ada atau mereka meng-enter kosong ke dalam bar yang huruf ganti itu, ke dalam console readline huruf ganti, dia bisa menampilkan error. Itu kita perlu menggunakan boolean dan pengulangan while. Jadi untuk itu saya masukkan tipe data bool. Kita buat variabel baru. Di sini saya sebut variabel huruf ganti 2. Nah, huruf ganti 2 ini isinya adalah variabel nama, contains huruf ganti. Seperti ini. Maksudnya adalah variabel nama, kalau variabel namanya
itu memiliki variabel nama itu memiliki karakter yang berada dalam huruf ganti. Kalau misalnya benar hasilnya true, kalau enggak hasilnya false. Jadi ini kan kembaliannya true atau false karena menggunakan boolean. Nah, karena kita mau menampilkan error kalau dia tidak ada di dalam nama, hurufnya itu tidak dari huruf yang mau diganti tidak ada dalam nama, maka kita akan menggunakan pengulangan while. Jadi kita harus pilih yang false ya, karena kan tidak ada. Jadi kita harus menggunakan false. Jadi while huruf ganti 2 sama dengan false. Nah, kalau true kan benar. Kalau true berarti huruf ganti itu ada dalam nama. Nah, kita mau kalau dia salah berarti kita menggunakan false. While huruf ganti itu false. Nah, kita sebutkan di sini apa yang akan dilakukan. Huruf tidak ditemukan. Seperti ini. Nah, setelah itu kita instruksikan lagi kepada si user untuk memasukkan nama huruf yang benar. Nah, tambahkan mohon. Seperti ini. Setelah kita memasukkan ini, kita tangkap lagi apa yang mereka input. Jadi kita buat lagi huruf ganti di sini, konsol. With line. Nah, setelah kita tangkap lagi, kita perlu merefresh lagi yang ada dalam huruf ganti 2. Karena kalau kita tetap buat seperti ini terus, kita tetap buat lanjutin terus, dia nggak akan refresh huruf ganti 2-nya, hasilnya kan tetap false terus. Sementara kita mau membuat perulangan. Kalau misalnya mereka mau masukin huruf yang salah 2 kali, maka dia akan ngulang lagi gitu. Kalau kita tidak refresh ulang variabel huruf ganti 2, maka dia akan tetap false terus. Jadi kita mau refresh. Jadi apapun hasil baru yang mereka masukkan, entah itu false atau true, ya, tergantung dari hasil refreshan ini. Jadi kita masukkan huruf ganti 2. Tetap lagi sama seperti yang di atas, tapi kita tidak boleh deklarasikan ulang booleannya. Kita cukup tulis huruf ganti saja. Contains huruf ganti. Nah, kita refresh ulang informasi yang ada di dalam variabel huruf ganti. Apakah true atau false. Nah, cukup seperti ini. Nah, perulangan while yang huruf ganti 2 sama dengan false ini hanya bisa berlaku kalau dia memasukkan huruf yang salah. Nah, kalau dia memasukkan huruf kosong atau karakter kosong, jadi dia saya sudah suruh nih masukkan huruf yang mau diganti. Nah, kalau misalnya dia nggak ada isi apa-apa, dia cuma klik enter aja, ini dia akan lanjut programnya, dia nggak akan baca karena dia nggak tahu false atau true. Nah, dia bingung gitu. Nanti pas sudah sampai akhir dia akan tampil error. Bukan tampil error tulisan yang kita buat ini, tapi error softwarenya error, crash dia gitu. Jadi kita harus buat perulangan yang satu ini lagi. Nah, kita buat perulangan yang satu ini lagi. While huruf ganti 2 nih kan di sini. Nah, jadi kita di sini buat contains. Kita bukan buat false karena kita bukan mau cari true atau false, kita mau menghindari kosong. Nah, jadi kita di sini buat contains seperti ini. Kalau huruf gantinya mengandung kosong seperti ini, maka akan dilakukan seperti ini. Nah, setelah kita bisa menghindarin huruf yang salah atau huruf yang kosong, baru kita masukkan huruf yang mau diganti. Kita akan tulis console line. Nah, baru kita instruksikan masukkan huruf gantiannya seperti ini. Setelah itu kita buat variabel baru, tentunya dalam bentuk string. Huruf gantian itu isinya console line. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru yang disebut dengan variabel nama 2. Variabel nama 2 ini berisi variabel nama. Variabel nama ini, nama 2 berisi variabel nama, tapi yang dia mereplace huruf yang sudah dipilih oleh si user. Jadi huruf gantiannya yang ini, huruf gantian. Nah, seperti ini.
Kita menggunakan isi apa yang mau diganti itu berdasarkan variabel huruf ganti dan huruf gantian. Setelah kita membuat ini, kita akan mencetak hasilnya. Kita akan mencetak hasilnya gitu. Nama Anda sebelum diganti adalah nama seperti ini. Nama Anda dan setelah diganti adalah nama 2. Oke, seperti ini. Oke, demikianlah ini software ini sudah jadi. Dan di sini tadi saya ada metode yang saya ganti di sini. Tadi saya gunakan contains ya. Kalau menggunakan saya salah tulis. Kalau contains itu menggunakan contains tanda petik 2, itu berarti semua huruf apapun hurufnya itu akan dibilang huruf tidak ditemukan karena dia tanda petik 2. Berarti huruf apapun itu yang dimasukkan dia pasti bilang huruf tidak ditemukan. Nah, kalau kita gunakan equals, berarti kan equals 0 ini artinya. Nah, kalau kita gunakan equals 0, equals tidak ada apa-apa, maka dia akan bertampil error. Tapi kalau saya menggunakan contains, maka apapun huruf yang saya masukkan, dia hasilnya pasti error tadi. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi saya sudah perbaiki tadi dari contains menjadi menggunakan metode equals. Nah, dan coba kita jalankan softwarenya. Masukkan nama Anda, Devin misalnya. Nah, masukkan huruf yang mau diganti. Huruf yang mau diganti itu D misalnya. Huruf gantiannya saya mau ganti dengan E. Nah, berubah deh. Jadi Devin dan di bawahnya jadi huruf digantian ada Evin. Nah, perlu diingat software ini sangat case sensitif. Dalam artian adalah misalnya saya menggunakan nama Devin. Nah, Devin tadi ya. Nah, huruf yang mau diganti itu D. D-nya D kecil di sini. Padahal Devin ada D juga, D besar tapi. Kalau saya enter, nggak mau dah huruf tidak ditemukan. Karena dia sangat case sensitif, dia harus tahu huruf besar huruf kecil. Nah, tapi kalau saya masukkan D yang besar, baru mau. Dan kalau misalnya saya huruf ganti dengan E kecil. Nah, dia bisa jadi E kecil juga. Dia juga berubah jadi E kecil di sini. Dia nggak ngikutin depannya jadi E besar, nggak jadi E kecil. Jadi dia case sensitif di dalam software ini. Jadi kalau misalnya saya mau masukkan misalnya Devin, kalau misalnya huruf yang mau diganti N besar saya masukkan. Padahal N kan ada, tapi N kecil. Nah, dia nggak baca. Tapi kalau N kecil, dia mau. Masukkan huruf gantiannya, misalnya E, DV ini seperti ini ya. Nah, terus kalau misalnya salah ya, kita kan mau ngetes nih pengulangan while huruf ganti 2 false ini. Nah, seperti ini. Coba kita masukkan nama Devin. Saya mau huruf ganti P. P kan nggak ada di dalam softwarenya, dalam nama saya tuh. Kalau kita sebentar huruf tidak ditemukan. Mengapa bisa seperti ini? Karena begitu huruf ganti menangkap P yang saya masukkan ini, boolean huruf ganti 2 ini menangkap data yang didapat dalam huruf ganti 2 nih. Jadi dia membaca gitu. Dia kan boolean huruf ganti 2 ini berisi tentang nilai dari variabel nama contains huruf ganti. Jadi apakah nama itu memiliki teks atau karakter atau string yang dimiliki oleh huruf ganti. Kalau misalnya ada, maka hasilnya true. Kalau enggak, hasilnya false. Nah, pengulangan ini khusus untuk false. Kalau false, maka lakukan yang ini. Nah, while huruf ganti sama dengan false hasilnya, maka lakukan ini. Karena kalau kita cetak boolean huruf ganti, kalau kita tulis di sini console line huruf ganti 2, misalnya hasilnya salah, pasti tulisnya false. Nah, tapi dan ini kan hasilnya false nih. Nilai huruf ganti 2 itu false isinya. Karena boolean. Jadi, kalau false, maka dikeluarkan ini. Nah, kalau benar, maka lakukan ini. Dia langsung aja, nggak usah lakukan pengulangan lagi kalau benar. Nah, di sini, kita kan jawab false nih. Maka dia ngulang sini. Misalnya saya jawab yang basi sembarangan lagi, misalnya R. Nggak ada tuh. Nah, dia akan ngulang lagi. Ngapa bisa ngulang lagi? Karena kita ada refresh di sini. Di huruf ganti 2 sama dengan nama contains huruf ganti. Nah, kalau kita nggak masukkan kode ini, huruf ganti 2 sama dengan nama contains huruf ganti, dia akan false terus meskipun saya sudah masukkan huruf yang benar. Gitu. Misalnya saya sudah masukkan yang ini salah nih, saya masukkan yang benar D besar misalnya, kan ada tuh, harusnya bisa. Nah, kalau kita nggak refresh nggak akan mau. Tapi kalau kita refresh, kita masukkan yang benar, nah mau dia masukkan huruf gantiannya. Kalau nggak tuh, kalau kita nggak refresh ulang, dia nilainya false terus, nggak akan jadi true dia, karena dia nggak ada refresh terus. Nah, tapi kalau kita refresh, dia baru berubah, bisa hasilnya jadi true, jadi false, tergantung inputan terbaru yang si user input. Jadi masukkan huruf yang benar D. Nah, baru mau masukkan huruf gantiannya. Huruf gantiannya E.
Nah, baru bisa Devin, Evin seperti itu. Nah, jadi dia ada huruf gantian, jadi dia refresh terus. Nah, gimana kalau kosong? Kalau kosong misalnya, masa huruf ini mau diganti? Nah, huruf tidak ditemukan. Kalau saya masukin kosong, saya enter, nih huruf tidak akan ditemukan. Kenapa bisa demikian? Karena di sini, while huruf ganti equals kosong, kalau huruf ganti itu isinya kosong, sama dengan kosong, maka bilang huruf tidak ditemukan. Kalau misalnya kosong, dan dia akan menginstruksikan kepada si user untuk memasukkan huruf yang benar. Seperti itu. Sebelumnya saya sudah coba-coba membuat program ini, tapi waktu saya masukkan kosong, softwarenya langsung nge-crash gitu. Dia bingung gitu. Kalau kosong apa yang diganti gitu, dia bingung, nge-crash akhirnya. Jadi kemarin saya ada cari solusinya, rupanya saya perlu membuat huruf ganti equals kosong supaya dia nggak nge-crash gitu kalau dia masukin kosong. Seperti itu. Nah, jadi kalau kosong dia kan seperti itu. Jadi kalau misalnya nama saya gitu kan, yang kosong nggak ada gitu. Saya masuk huruf yang benar D misalnya. DE atau Devin, Evin seperti itu contohnya. Dan kalau misalnya Devin apa misalnya I mau ganti jadi E, jadi Dev ini namanya seperti ini, berubah-ubah ya, namanya bisa diubah the huruf ya. Demikianlah pengajian saya untuk latihan 1 sampai 3. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya Devin Alvanius, sampai jumpa kembali.